Renungan hari Jumat 16 Juni 2023, Pekan Biasa ke-10 tahun A, Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Ucapan syukur dan ajakan keselamatan Allah. Bacaan pertama diambil dari Kitab Ulangan bab 7 ayat 6-11. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes bab 4 ayat 7-16 dan bacaan Injil dari Injil Matius bab 11 ayat 25-30. Saudara-saudariku terkasih, satu kenyataan yang harus dibanggakan dalam diri seorang beriman adalah kebiasaan untuk mengucap syukur dan terima kasih kepada Tuhan dalam situasi apapun, entah membahagiakan, menggembirakan, situasi keberhasilan dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Ucapan syukur itu pertanda bahwa manusia menyadari segala keterlibatan Allah dalam seluruh hidup, pekerjaan, perlindungan, dan bimbingan Allah sendiri. Allah menjadi sumber pokok harapan hidup manusia. Saudara-saudariku terkasih, bacaan pertama, penulis Kitab Ulangan menggambarkan Allah sebagai kasih. Karena Allah sebagai kasih, maka Ia mengajak umat Israel untuk menyukuri kebaikan Allah. Allah sebagai kasih diwujudkan melalui sikap kehadiran, perlindungan, penjagaan, dan dukungan Allah bagi umat terpilih. Maka umat terpilih diajak untuk berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Mereka diajak untuk mengenal Allah lebih dekat. Diajak untuk setia pada perjanjian dan taat pada semua perintah-perintah, ketetapan, dan peraturan Allah sendiri. Ajakan ini adalah ajakan keselamatan karena sumber belas kasihan itu sungguh-sungguh berasal dari Allah. Allah sendiri adalah kasih, maka manusia harus menanggapi kasih itu dengan sikap ketaatan dan pengorbanan. Mereka diajak untuk mewujudkan sikap taat yang sungguh kepada Allah. Santo Yohanes mengajak orang beriman termasuk kita untuk saling mengasihi. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Siapa yang tidak mengasihi, tidak saling mengasihi, tidak mengenal Allah. Sebuah kenyataan yang digambarkan oleh Santo Yohanes bahwa kasih akan membawa kehidupan. Karena kehidupan, Allah hidup dalam orang yang sungguh mengasihi. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana sapaan Yesus, ajakan Yesus kepada murid-murid untuk mewujudkan tindakan kasih yang diwujudkan oleh Allah dalam hidup mereka. Yang pertama, Yesus mengucap syukur kepada Tuhan atas segala anugerah rahmat yang diterima dari Allah, dijadikan sebagai penuntun hidup dan karya pelayanan di dunia. Dan itu semuanya terjadi. Maka Yesus mengatakan, "Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil." Sebuah kenyataan yang dialami oleh Yesus bahwa kasih yang Dia wartakan, kasih yang Dia tampilkan, sungguh dinyatakan, ditanggapi, dan dinikmati oleh orang-orang kecil, orang-orang yang bijak, orang-orang yang tidak memiliki apa-apa.
orang sombong dijauhkan dari pengalaman kasih itu. Mereka menutup diri untuk menerima kasih itu. Maka ajakan yang kedua adalah ajakan untuk datang kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan memperoleh ketenangan. Di sini Yesus bersyukur kepada Allah karena mewahyukan segala berkat-Nya kepada kaum kecil dan sederhana, termasuk para murid-Nya, untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Maka kepada mereka, Yesus tidak hanya sebatas mengungkapkan hal itu, ucapan syukur kepada Tuhan, tetapi Dia mengajak mereka untuk datang kepadanya. Untuk apa mereka datang kepada Yesus? Untuk dibebaskan dari keletihan, kelesuhan, dan beban berat. Untuk dibantu, diajak, dan dijadikan sebagai pedoman hidup. Mereka bukan hanya menerima, tapi juga diberi tanggung jawab oleh Yesus. Belajar dari sikap kerendahan hati Yesus. Saudara-saudariku terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk belajar berkurban seperti Kristus. Belajar memberikan kasih kita kepada Allah, kasih kita kepada sesama. Dan kita belajar untuk taat melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka semoga kita senantiasa bersikap rendah hati, terbuka terhadap Tuhan, dan senantiasa bersyukur atas segala anugerah rahmat yang diberikan kepada kita. Dan ucapan syukur itu kita wujud nyatakan dalam sikap ketaatan dan kesetiaan kita kepada kehendak Allah. Semoga